Ya, saya sudah mulai merekam. Jadi malam ini saya akan memberikan pengantar sedikit tentang komunikasi atau keterampilan bahasa yang diperlukan di dunia kerja. Di antara teman-teman mungkin sudah ada yang bekerja atau juga mungkin ada yang baru mau masuk ke dunia kerja. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya, apa saja yang dibutuhkan, keterampilan bahasa yang dibutuhkan ketika kita masuk ke dunia kerja. Saya mulai presentasinya ya. Ini sesinya pendek saja, salindianya paling ada 8 kalau saya nggak salah, karena saya hanya ingin memberikan pengantar. Harapan saya teman-teman nanti bisa mencari sendiri tentang detail dari keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan ini. Saya langsung, jadi kita efektif saja. Ada 4 keterampilan bahasa yang dibutuhkan di dunia kerja. Yang pertama adalah keterampilan membuat surat. Ini biasanya begitu kita masuk ke suatu kantor, itu yang pertama diminta dari pegawai baru adalah membuat surat. Itu dianggap sebagai pekerjaan yang paling sederhana. Walaupun sederhana, mungkin juga kalau yang aktif di Twitter itu sering lihat surat yang dibuat oleh instansi pemerintah resmi aja, itu kesalahan berbahasanya banyak sekali. Kalau sekadar salah tik, oke lah. Tapi kalau misalnya yang terjadi adalah salah makna yang disampaikan, kan itu parah kan. Jadi yang pertama sekali dasar itu adalah membuat surat. Setelah orang itu terampil membuat surat, berikutnya dia akan diminta untuk membuat laporan. Ini lebih tebal. Laporan biasanya lebih panjang dan lebih sistematis daripada surat. Termasuk di dalam laporan ini proposal. Ya, kalau teman-teman diminta membuat proposal, ini sebenarnya bagian dari jenis laporan. Nanti saya akan sampaikan apa saja jenis-jenis laporan yang ada. Terus kemudian setelah itu teman-teman mungkin diminta untuk membuat presentasi dari laporan maupun hanya presentasi saja. Keterampilan yang dibutuhkan sewaktu kita membuat presentasi ini lebih banyak daripada ketika kita membuat laporan. Untuk presentasi, paling tidak yang dibutuhkan adalah keterampilan lisan. Waktu kita buat surat dan buat laporan, keterampilan lisan itu tidak diperlukan. Selanjutnya yang terakhir adalah keterampilan untuk memimpin rapat. Sebenarnya tidak hanya memimpin, tapi juga mengikuti rapat, tapi yang lebih dibutuhkan keterampilan bahasa adalah waktu memimpin rapat. Kita mulai satu-satu ya. Yang pertama, yang paling dasar itu adalah membuat surat. Sepertinya sederhana sekali, hanya 1 lembar. Tapi yang pertama saya pikir mesti diketahui oleh teman-teman itu adalah bagaimana penjenisan surat. Pertama, surat itu dibagi menjadi berdasarkan sifat. Sifat surat itu ada surat pribadi, surat resmi atau dinas, dan surat sosial. Surat pribadi itu contohnya ya misalnya dari satu pemimpin ke satu pemimpin yang lain. Itu walaupun masuknya kategori dinas, tapi bisa saja dia mengandung informasi-informasi pribadi. Surat resmi atau dinas ini yang paling banyak dipakai di perkantoran. Terus kemudian surat sosial ini biasanya digunakan oleh lembaga nirlaba. Itu dari segi sifat. Kemudian dari segi bentuk yang standar tradisional itu surat bersampul. Lalu kalau untuk keperluan internal tidak perlu sampul, itu adalah nota atau memo namanya. Terus kemudian kadang-kadang juga ada yang berupa tanda bukti. Misalnya tagihan, itu juga bisa berupa surat. Terus yang terakhir, yang mulai banyak belakangan itu adalah surat dalam bentuk elektronik. Dari segi pesan, surat itu ada yang bernada positif, ada yang bernada netral, dan ada yang bernada negatif. Yang bernada positif misalnya penerimaan proposal, atau penerimaan penawaran, atau pengabaran sesuatu yang baik. Yang netral itu surat notifikasi biasa, surat pengantar laporan misalnya, itu yang netral. Yang negatif misalnya surat penolakan dan lain-lain. Bagaimana cara menulis suatu surat itu bergantung kepada pesan yang disampaikan. Secara umum begini, kalau teman-teman ingat jenis paragraf,
ada deduktif sama induktif. Paragraf deduktif itu artinya gagasan utama terletak pada bagian awal. Kalau paragraf induktif, gagasan utama terletak pada bagian belakang. Kalau untuk surat-surat yang netral atau positif, itu biasanya kita efektif. Artinya gagasan utamanya langsung kita sampaikan pada bagian depan. Sebaliknya, kalau beritanya negatif, itu kita umumnya menggunakan pola yang induktif. Artinya disampaikannya terakhir. Saya ambil contoh inilah, kalau misalnya kita mengabarkan berita baik kepada teman, saudara, atau keluarga, kita akan mulai misalnya diterima pekerjaan. Kita akan mulai, saya diterima loh. Itu kan, itu baru dijelaskan alasannya, perjuangannya. Sebaliknya kalau misalnya tidak diterima, kita akan mengabarkan, jadi gini, saya sudah mengikuti tes, saya sudah ikut sampai tahap ini, bla bla bla, tapi ternyata kemudian saya tetap tidak diterima. Nah, itu contoh bagaimana membedakan antara menyampaikan berita baik dengan berita buruk. Berita buruk intinya biasanya gagasan utama diletakkan pada bagian belakang. Kita sampaikan dulu alasan. Berikutnya nomor 4 dari segi kerahasiaan. Dari surat biasa sampai surat rahasia. Ini biasanya sifat surat itu dicantumkan pada bagian keterangan yang di sebelah kiri atas, di bawah nomor. Terus kemudian dari segi urgensi, ini ada mulai dari biasa sampai kilat. Kalau untuk urgensi, ini keperluannya kita mencantumkan di dalam surat, itu adalah untuk memberitahu si pengantar surat. Kalau biasanya kalau ada model yang pengiriman suratnya itu disampaikan secara terpusat, itu kita tuliskan di dalam di amplopnya itu, ini surat mau disampaikannya kilat, biasa, atau segera. Terus kemudian dari segi penerima, yang pertama adalah surat biasa, ini kepada satu orang atau satu organisasi. Kalau edaran, itu disebarkan kepada beberapa orang. Kalau pengumuman, itu disebarkan kepada masyarakat luas. Nah, yang sering jadi pertanyaan adalah, di dalam surat itu kan ada tujuan ya. Bagaimana kalau misalnya ini ditujukan untuk edaran kepada beberapa orang? Jawabannya sangat sederhana. Jawabannya itu kita tulis YTH para undangan misalnya, atau YTH para kepala apa gitu misalnya, dalam kurung daftar terlampir. Nah, ini contoh bagaimana kita bisa mengirim surat edaran kepada beberapa orang. Jadi kita buatkan daftar lampiran. Terus kemudian berdasarkan fungsi ini banyak sekali. Kalau teman-teman mau cari, nanti bisa dicari Perka Andri 2 tahun 2014. Perka itu peraturan ketua kepala, Andri itu Arsip Nasional Republik Indonesia. Perka Andri 2 2014 ini adalah pedoman tata naskah dinas untuk semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia. Itu sudah memuat cukup banyak jenis surat, dan itu bisa dijadikan rujukan kalau teman-teman butuh format, butuh gaya tulisan, dan lain-lain, itu bisa lihat di sana. Nah, ini dari surat. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, mungkin nanti kita akan ada webinar berikutnya, karena tujuan saya adalah menyampaikan secara umum apa sih keterampilan berbahasa yang diperlukan di dunia kerja. Jadi yang pertama surat ya dengan berbagai jenisnya. Berikutnya laporan. Jadi setelah anak baru nih biasanya kerjaannya membuat surat aja, dia makin lama makin dipercaya, terus dia diminta untuk membuat laporan. Laporan itu tebalnya bermacam-macam, ada yang pendek, ada yang panjang sekali, terus kemudian sifat dan segala macamnya itu juga beragam. Kita lihat dulu, jadi satu hal yang mesti teman-teman ketahui waktu sebelum mulai membuat laporan, itu adalah kaji dulu 7 hal yang ada di sini. Ini bukan berarti nanti mesti diem dulu terus habis itu buat catatan, oh ini laporannya apa, informatif, analitis atau persuasif, dan lain-lain, tapi paling tidak ketahui dulu apa yang mau dibuat. Itu yang paling penting. Oke, yang pertama, berdasarkan sifat. Laporan itu ada 3 jenis, dibaginya berdasarkan sifat. Laporan informatif, laporan analitis, sama laporan persuasif. Apa bedanya? Laporan informatif itu sekadar menyampaikan informasi. Misalnya laporan pelaksanaan pekerjaan, itu termasuk laporan informatif. Kita hanya menyampaikan pekerjaan yang dilakukan, perencanaannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana. Itu laporan pekerjaan. Kalau misalnya di dalam laporan pekerjaan itu kemudian ditambah
mengenai analisis hambatan-hambatan yang terjadi itu masuk ke dalam laporan analitis. Jadi laporan analitis itu adalah laporan yang ditambah dengan analisis. Terus kemudian yang terakhir itu adalah laporan persuasif. Contoh paling gampang laporan persuasif itu proposal. Jadi kita menyajikan masalah yang terjadi di satu organisasi, terus kemudian kita mengusulkan suatu hal. Nah, itu adalah laporan persuasif. Kita tujuannya adalah agar apa yang kita usulkan itu bisa diterima. Dari segi bentuk, ada laporan formulir. Jadi semua kotak-kotak bidang yang mau diisi itu sudah ada bentuknya, itu gampang kan ngisinya. Itu berbentuk formulir. Ada juga laporan sederhana yang berbentuk surat. Misalnya hanya berbentuk surel yang menyatakan bahwa status pekerjaan sudah sampai di sini. Itu laporan berbentuk surat. Berbentuk memo itu biasanya digunakan untuk internal. Itu pada secari kertas, terus kemudian diedarkan internal. Yang paling lengkap itu adalah laporan yang dalam bentuk manuskrip. Itu biasanya yang teman-teman buat dalam bentuk dicetak pakai ring, pakai spiral, itu adalah kelompok laporan manuskrip namanya. Dari sifat formalitas, laporan ada yang formal, ada yang informal. Yang biasanya kita buat laporan formal, tapi sekadar teman-teman menyampaikan surel, bilang kepada teman kerja atau atasan, menyatakan, oh statusnya sudah sampai gini, dengan bahasa yang santai, itu sebenarnya sudah disebut sebagai laporan. Terus dari segi panjang atau pendek, ini tidak ada pembatasan yang jelas kapan suatu laporan itu disebut laporan panjang. Tetapi secara umum, saya pernah baca literatur, saya lupa di mana ya, itu kalau laporan disebut panjang, itu ketika dia sudah lebih dari 20 halaman. Saya tidak tahu ini dasarnya apa, cuma mungkin itu bisa dijadikan patokan. Jadi tanya, kalau misalnya disuruh bikin laporan, ini laporannya panjang atau pendek, dalam artian lebih dari 20 halaman atau tidak. Terus dari segi arah ini ada yang internal, eksternal, ada juga yang horizontal dan vertikal. Kalau yang internal eksternal itu apakah laporannya itu kita tujukan buat internal di organisasi saja atau eksternal ke pihak luar. Horizontal dan vertikal, itu horizontal itu misalnya antar satu bagian ke bagian lain, dari bagian pemasaran ke bagian keuangan misalnya. Horizontal itu dari atasan ke bawah, dari bawahan ke atasan. Dari segi waktu, itu ada laporan rutin, seminggu sekali, sebulan sekali, dan lain-lain. Ada juga laporan ad hoc atau yang sewaktu. Laporan rutin ini biasanya lebih mudah kalau kita sudah punya template, bisa dibuat, bisa dipakai. Tapi kalau laporan ad hoc itu biasanya agak sulit untuk kita pakai suatu template yang standar. Dari segi fungsi, ada laporan yang fungsinya adalah untuk melaporkan bidang pemasaran, bidang produksi, dan lain-lain. Setelah laporan jadi, langkah berikutnya biasanya diminta untuk memaparkan laporan. Jadi ini contoh yang paling sederhana lah. Laporan pelaksanaan kegiatan. Setelah itu diadakan rapat, terus kemudian kita diminta untuk memaparkan presentasi tentang laporan kita. Apa yang pertama biasanya kita rasakan? Pasti grogi dulu ya. Ini urusan lain lah. Cuman intinya yang ingin saya tunjukkan adalah apa saja aspek yang mesti teman-teman perhatikan ketika menyajikan presentasi. Pertama sekali, itu bukan masalah kesiapan kita, bukan masalah kesiapan bahan, tapi yang pertama-tama mesti teman-teman cari, ini audiensnya siapa. Itu yang pertama mesti teman-teman cari. Akan ada perbedaan yang jauh kalau misalnya kita memaparkan kepada rekan kerja yang satu tingkat, dengan kita melaporkan ke atasan langsung. Dan juga akan berbeda lagi ketika kita melaporkan ke kepala organisasi, direktur, atau kepala badan, atau misalnya menteri, itu akan berbeda. Jadi yang pertama mesti dilihat itu adalah audiensnya. Pada siapa kita akan memaparkan ini. Kita lihat siapa, terus kemudian apa yang mereka harapkan, dan nanti jangan lupa untuk melihat bagaimana tanggapan mereka. Perhatikan mimik muka, gestur, dan segala macam. Itu perlu dilihat. Yang pertama audiens. Yang kedua, itu siapkan dan uji bahan yang kita buat. Saya mengelompokkan jenis bahan ini menjadi 4. Yang pertama mengenai teksnya, lalu kemudian ilustrasi, warna, dan halaman. Satu kesalahan yang sering saya amati, itu adalah ketika orang membuat presentasi, yang dia lakukan itu adalah menyalin tempelkan apa yang sudah diterangkan di dalam Word ke dalam presentasi.
antara laporan dengan presentasi itu berbeda jauh. Ketika di dalam laporan itu unit bahasa yang kita gunakan adalah kalimat, di dalam presentasi itu biasanya kita tidak lagi menggunakan kalimat, tapi kita menggunakan kata atau frasa. Apa artinya? Ketika teman-teman mengambil bagian dari laporan, itu jangan pernah sekadar saling tempel dari Word ke PowerPoint. Kalau misalnya pakai PowerPoint ya, ada banyak alat yang lain. Yang mesti teman-teman lakukan adalah ringkas. Jadi misalnya ada 4 butir, terus setiap butir itu masing-masing 1 kalimat, usahakan paling bagus sebenarnya itu adalah kata yang pendek. Kalau misalnya kata masih nggak memungkinkan, ya itu gabungan kata atau frasa, itu juga boleh. Per butirnya dibuat seperti itu. Terus setelah bahan, ini lagi-lagi saya mohon maaf, ini penjabarannya mungkin tidak terlalu detail, nanti kita coba untuk buat satu sesi khusus untuk bahas setiap bagian, surat, laporan, kemudian presentasi. Lalu yang ketiga adalah alat. Ini juga harus diuji. Jangan sampai kegagalan alat membuat teman-teman kemudian gagal. Saya yakin pasti pernah ada yang mengalami masalah, presentasinya udah siap, kita udah latihan, begitu nyampe tempat, ternyata proyektornya nggak nyala. Itu kadang-kadang menghilangkan semangat kan. Jadi yang harus dilihat berikutnya adalah bagaimana caranya kita menangani alat. Saya catat 2 hal yang cukup penting. Yang pertama itu proyektor, itu harus siap ya. Proyektor ini nama umum untuk infocus. Biasanya teman-teman nyebutnya infocus. Infocus itu kan nama merek. Ketika kita menyebut nama merek sebagai suatu nama jenis, itu disebutnya gaya bahasa metonimia. Sama seperti beberapa orang di Sumatera, beberapa daerah di Sumatera menyebut Honda, ya padahal maksud mereka adalah sepeda motor. Kemudian yang berikutnya adalah papan tulis. Ini juga diperlukan. Modelnya itu bisa papan tulis yang dicoret spidol dan bisa dihapus, bisa juga bentuknya papan flip. Itu diperlukan ketika teman-teman ingin membuat diagram. Itu juga kadang-kadang perlu. Terus setelah alat, hal berikutnya yang diperlukan adalah tempat. Saya biasanya kalau datang ke suatu presentasi, saya akan datang sebelum acara dimulai. Tujuannya apa? Agar saya bisa mengamati tempatnya seperti apa. Sedikit kiat, kalau teman-teman itu mau presentasi di suatu ruang rapat yang tidak terlalu besar, atau yang besar pun juga nggak apa-apa, itu usahakan untuk duduk pada sisi yang menghadap pintu masuk. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengamati siapa saja yang masuk. Itu suatu kemenangan mental pertama. Kita bisa lihat nih orangnya kayak gini. Kalau kita membelakangi, kita akan kaget. Kita nggak bisa lihat siapa yang masuk. Untuk urusan tempat, tata letak perlu ditanyakan. Apakah bentuknya itu U, apakah bentuknya melingkar, atau bentuknya seperti ruang kelas. Kemudian posisi alat, ini juga mesti diketahui, dan lingkungan sekitar. Jangan sampai misalnya suara di sekitarnya bising karena suara AC misalnya, kemudian kita jadi terganggu. Jadi sangat penting untuk urusan tempat, ini teman-teman datang lebih dahulu ke tempat presentasi untuk bisa merasakan tempatnya seperti apa, lalu bisa mengatasi hambatan-hambatan yang mulai terjadi, yang mungkin terjadi. Nah, yang terakhir baru urusan penyaji. Ini kita menyiapkan diri sendiri. Ada beberapa hal yang mesti diamati. Yang pertama persiapan. Kalau persiapan, cara paling gampang adalah ya gladi resik ya. Gladi resik itu bisa teman-teman lakukan sendiri maupun kepada orang lain. Saya pribadi karena agak sulit untuk saya meminta orang mendengar saya, biasanya saya lakukan adalah saya ngomong sendiri waktu lagi saya menuju ke tempat presentasi. Saya akan berusaha mengingat apa saja bahan yang akan saya sampaikan. Kemudian waktu lagi penyampaian, ini hal pertama yang mesti teman-teman lakukan itu adalah amati audiens, karena itu sangat penting. Mulai dengan senyum, terus kemudian sampaikan pengantar, beri gambaran, seperti tadi saya memberi gambaran kan, ini kurang lebih berapa salin dia, terus apa yang diharapkan, lalu kemudian baru paparkan dengan terstruktur. Kemudian yang terakhir, itu jangan lupa untuk memberikan kesempatan umpan balik. Yang namanya presentasi, itu adalah proses 2 arah. Bukan berarti bahwa kita menyampaikan presentasi itu hanya 1 arah dan tidak mengharap orang menanggapi. Ini bedanya antara presentasi dengan pidato.
Kalau pidato itu memang satu arah, tapi presentasi itu ada sisi timbal balik atau tanggapan dari peserta. Mesti diberi kesempatan. Itu kurang lebih 5 aspek yang mesti diperhatikan waktu kita presentasi. Terus kemudian yang keempat, jadi setelah tadi surat, kemudian diminta untuk membuat laporan, diminta menyajikan presentasi, hal berikutnya yang akan diminta kepada teman-teman itu adalah menyiapkan atau memimpin rapat. Ini juga jadi satu isu yang cukup besar kalau misalnya kita belum terbiasa. Saya coba bagi menjadi sederhana. Kenapa saya membuatkan diagram sederhana ini? Karena saya ingin teman-teman berpikirnya tidak kompleks. Sebenarnya semua masalah itu bisa diuraikan dengan sederhana, asal kitanya nggak berpikir yang rumit. Coba lihat ya, rapat ini yang pertama aspek tujuan. Ini memperhatikan topik yang mau kita sampaikan dengan partisipannya siapa saja. Terus kemudian yang kedua adalah partisipan. Ini didetailkan. Yang mesti ditentukan waktu mau ada rapat itu adalah pemimpin rapatnya siapa. Itu masalah vital yang kadang-kadang suka kelewatan. Ini rapat organisasi, organisasinya mungkin tidak terlalu formal. Gara-gara tidak terlalu formal, rapat aja, nggak ada menunjuk pemimpin rapat. Nah ini sangat keliru. Kenapa butuh pemimpin rapat? Karena kita butuh orang yang untuk menjaga alur rapat tersebut. Kalau tidak ada orang yang menjaga alur rapat, ya rapatnya bisa sehari semalam suntuk. Kan kita nggak mau kan, ada kerjaan lain. Terus kemudian yang kedua, itu usahakan setiap rapat itu harus selalu ada notulis. Notulis itu apa? Orang yang mencatat hasil rapat. Itu penting karena kalau enggak, kita itu manusia itu salah satu sifatnya adalah pelupa. Tuliskan apa hasil rapatnya. Terus kemudian, ini opsional, narasumber. Kadang-kadang waktu lagi rapat, kita mengundang orang tertentu untuk mendapat pengetahuan dari beliau, atau kita perlu masukan. Jadi, siapkan narasumbernya siapa. Tidak semua rapat memerlukan narasumber. Terus kemudian, yang keempat, peserta. Ini diperlukan untuk kita memilih undangan itu kita sampaikan kepada siapa saja. Setelah partisipan, kita siapkan bahan. Oke, berikutnya bahan. Itu agenda, aturan, dokumen, nama presentasi. Nah, berikutnya juga yang keempat itu fasilitas. Kalau tadi waktu presentasi juga ada masalah tempat, di sini juga ada tempat dan alat. Nah, yang terakhir ini yang paling penting. Setelah rapat, itu juga jangan lupa untuk menyiapkan notula rapat, terus kemudian mendistribusikan, lalu mengecek penugasan, dan yang terakhir itu mengecek tindak lanjut. Kalau dulu saya biasanya membuat notula rapat dengan Word. Cuman ke sini saya membuat notula rapat itu dengan Excel. Tujuannya apa? Agar kita bisa buat kolom. Jadi pembahasan apa, lalu kemudian tindak lanjut pada kolom berikutnya, nanti kolom berikutnya lagi kita bisa ngecek status. Jadi kalau saran saya, kalau saat ini teman-teman masih menggunakan Word, cobalah menggunakan spreadsheet. Itu juga mudah-mudahan bisa membantu. Nah, dari keempat hal yang dibahas di dalam rapat tersebut, itu yang mesti kita lihat, ternyata semua keterampilan berbahasa itu diperlukan. Kalau untuk membuat surat dan laporan, yang teman-teman butuhkan itu keterampilan menulis, tulisan dulu. Terus kemudian membaca juga perlu kan, karena kita kalau misalnya mau bikin laporan itu kan pasti butuh rujukan, demikian juga untuk surat. Begitu sudah menginjak presentasi dan rapat, itu teman-teman butuh keterampilan lisan. Keterampilan lisan itu ada yang pasif dan ada yang aktif. Untuk pasif berbicara, presentasi jelas kita memerlukan keterampilan berbicara. Demikian juga keterampilan menyimak, memperhatikan apa yang dimaksud oleh orang tertentu. Nah, untuk keterampilan menyimak ini, salah satu yang saya perhatikan ini diperlukan, tidak semua orang Indonesia itu bisa menyampaikan pertanyaan dengan baik. Kadang-kadang kita suka menyimak gitu ya, terus habis itu ini pertanyaannya apa gitu, sampai kita mesti berulang-ulang menanyakan kepada orang tersebut. Jadi itulah sebabnya keterampilan menyimak itu juga diperlukan. Terus kemudian tadi kita lihat 4 keterampilan berbahasa. Nah, sekarang kita bagi-bagi nih, nggak mungkin kan kita menguasai semuanya. Kita lihat
gambaran besarnya dulu. Kalau tataran bahasa ini berusaha kita pilah-pilah, surat, laporan, kemudian presentasi, dan rapat tersebut, itu kita sebut wacana. Itu satu gagasan utuh yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Kalau kita kenal kan yang disebut wacana itu ya omongan ya, suatu khayalan. Yang namanya wacana itu secara keilmuan itu adalah satu gagasan yang terkumpul. Nah, di bawah wacana itu baru kita masuk ke paragraf, kemudian kalimat, kata, ejaan, dan untuk tataran gaya bahasa lisan, kita juga butuh kemampuan untuk mengatur bunyi suara. Nah, ini karena kita berangkatnya dengan wacana, teman-teman mau buat surat, mau buat laporan, mau buat presentasi, mau buat memimpin rapat, itu yang perlu diperhatikan adalah kelima hal ini. Tujuan itu mesti ditentukan, terus kemudian bahan dikumpulkan melalui bacaan, survei, wawancara, dan lain-lain. Sistematika pembahasan umumnya itu dibagi menjadi 3, pembuka, isi, dan penutup. Lalu dari segi media, ini ada teks, tabel, ilustrasi, audio, video, itu mesti diperhatikan. Dan yang terakhir, 3 tahapan proses, yaitu perencanaan, penyusunan, dan penyampaian. Oke, terima kasih banyak. Kita sekarang, saya buka ininya ya, buka kesempatan teman-teman untuk ngobrol, bertanya. Silakan, saya udah buka ininya. Oke, saya coba nunjuk jadi ini Mbak Melisa, saya unduh ini ya, tunjuk jadi host ya. Oke, ini saya buka lagi ya, biar ada yang bisa ini, nanti bisa. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau diskusi pendapat. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Rizky, silakan. Iya, selamat malam Uda. Selamat malam. Ya, udah. Mohon izin bertanya. Silakan. Tadi saya sempat mendengarkan Uda kalau membuat notulensi itu ada satu kayak semacam program khusus selain Word tadi apa Uda, kalau boleh dikonfirmasi ulang? Oh, Excel. Pakai sebar atau spreadsheet. Oke, siap. Saya catat udah. Terus yang Kalau, kedua gini udah. Kalau Word itu kan kita bentuknya narasi semua kan. Kalau Excel Ya. itu kan kayak kita bikin tabel. Jadi misalnya kolom ada nomor, terus kemudian isu atau topik, lalu kolom berikutnya adalah tindak lanjut, kolom berikutnya status. Lebih mudah buat seperti itu. Jadi sistematis. Iya udah. Terus pertanyaan saya yang kedua ini udah sorry udah. Gini, biasanya seringkali saya kalau presentasi itu terlalu maksudnya terlalu suka menggunakan konsep membaca gitu. Padahal kan presentasi yang membaik itu kan kita nggak boleh membaca, tapi menjelaskan apa yang ada di poin-poinnya tersebut gitu. Nah, mungkin udah Ivan Lanin ada tip and trick khusus untuk istilahnya bisa menjelaskan secara rinci tanpa menjelaskan apa yang ada di presentasi gitu udah. Oke. Kunci pertama adalah penyiapan presentasinya. Jangan pernah bikin presentasi yang seperti saya bilang tadi, yang isinya itu kalimat lengkap. Karena begitu kita menyiapkan presentasi yang isinya kalimat lengkap, dorongan kita adalah untuk membaca kalimat tersebut kan? Ya. Bentuknya butir-butir. Coba tadi perhatikan presentasi saya. Presentasi saya kan kalau orang baca dia nggak akan bisa kan? Karena bentuknya hanya 1 kata, 2 kata begitu. Nah, jadi kunci pertamanya adalah jangan pernah bikin presentasi yang mencantumkan 1 kalimat utuh. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan bawaannya akan membaca apa yang kita tulis. Oke, siap udah. Terima kasih banyak. Cukup Sama. jelas. Ada lagi? Sudah cukup. Udah. Oke. Silakan kalau ada yang masih mau bertanya. Oke. Saya mohon maaf ya atas gangguan tadi. Nanti saya akan coba edit dulu videonya. Aduh, ini padahal maksud saya mau disebarkan ke YouTube. Tapi oke lah. Saya jadi belajar. Saya pikir tadinya
seperti ini aman-aman aja, ternyata tetap aja ada aja terorisnya ya. Kita mudah-mudahan nanti kita bisa selenggarakan lagi. Saya akan coba karena ini sesinya pendek-pendek, cuma 30 menit atau 40 menit. Untuk satu sesi paling cuma 5 atau 6 salininya. Berikutnya nanti kita akan coba bedah surat, laporan, presentasi, dan rapat masing-masing. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih.